Siapa? Ada bro, ini mbak. Lah diresik lah. Tinggal, olah, lagi dokter. Contohnya, penginten yang bapak perkenalan di bapak ke anggota canterangnya. Kayak sebab kita abdi bicara sebagai ketua forum lah, ya. Atau PMCB nah. Dua-duanya. Benten kan penginten di tupoksi forum sekarang PMCB kan benten. Di Betul, forum benten PMCB yayasan ya. Kan dari forum kan wadah dari para ormas khususnya yang di agama kan gitu aja. Ya betulnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bote Haidar. Alhamdulillah mugia sarehat sedananya. Di sore hari anu mendung kieu, cuaca sedikit agak tidak mendukung, gerimis, mudah-mudahan membawa berkah. Abi ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, guys. Nya, anu penasaran, langsung aja ya sekarang Bapak Ato, Pak siapa? Saya. Nah, sebelum dilajang anjeunna saha nu can kenal pasti ame diperkenalkeun heula, nu kenal penginten Aisyah Arsamanik mah. Insyaallah kenal namanya. Beliau adalah Pak Ato. Mangga Pak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta pribados atau Sutarto tapi asli Sunda. Asli Sunda, kelahiran Cisaranten, Karuhun, saudara Cisaranten. Linggih di Cisaranten, oke. Kegiatan ya sebagai naon lah kulinya. Jangan beliau kuli, tapi sampingan share guys. Gitu penginten Bang Bote sebagai perkenalan nama gitu. Usia terus 52. Oh, terus 52 apa? 52. Terus upami kurang kali tilu incu gitu. Terus incuan Pak. Acan. Doakan semoga cepet incuan banyak. Amin. Nah, guys, jantan ayeuna teh bade ngulik perjalanan kisah Bapak Ato ieu anu luar biasa ya. Jadi beliau adalah ketua dari Forum Arsamanik dan Paguyuban Masyarakat Cinta Bandung. Apa Pak? Paguyuban Masyarakat Cinta Bandung. Paguyuban Masyarakat Cinta Bandung minimal PMCB banyak. Nah, ini saung tepas ieu tepatna. Nah, Pak, iya langsung ke pertanyaan. Ini Bapak terinspirasi dulunya bisa menciptakan sebuah wadah PMCB dan forum dari mulai PMCB dulu mungkin Pak ya? Ya. Dari PMCB itu gimana Pak? Ya, kalau yang mendasari berdirinya atau tercipta lah bahasanya mungkin ya, baik itu PMCB maupun forum, memang Bang Bote bisa disebut saya tuh karena dari kecil senang berorganisasi gitu kan. Jadi dimanapun saya berada, saya selalu ingin bagaimana melakukan sesuatu hal baik dengan yang baru kenal atau yang sudah lama kenal dengan membentuk semacam komunitas gitu kan, sehingga kalau bicara kita banyak orang tidak sendiri, aya bahasa orang Sunda mah meureun gotong royong, segala sesuatu ku bersama mah tidak ada istilah berat. Jadi upami nyebatkeun awal bagaimana ya, yang jelas punya semangat untuk melakukan yang kita bersama-sama yang baik, terbaik, khususnya bagi sesama dan lingkungan. Makanya waktu itu PMCB lahir kurang lebih hampir mau 12 tahun langsung. Jadi itu dari PMCB udah 12 tahun Pak? 12 tahun. Di mana orientasinya adalah waktu itu
diawali dari kesepakatan para pemuda-pemudi, khususnya yang ada di Arca-Manik, yang mempunyai semangat yang kuat untuk melakukan sesuatu. Makanya kalau saya boleh bilang, terhitung dari 2010 itu berdiri, kita fokus kepada penghijauan, penanaman pohon. Makanya bisa dilihat di sekitar Arca-Manik khususnya. Nah, ini juga itu bisa dilihat. Ini hasil dari Pak ya. Betul. Ini dulu pohonnya saya redeki guys. Ayeuna tuh. Alhamdulillah. Jadi jaman banyak. Betul. Jadi kita fokus ke situ. Jadi kita tidak melihat latar belakang kawan-kawan kita dari mana. Yang penting ketika ada semangat yang kuat untuk bersilaturahmi, untuk melakukan terbaik bagi lingkungannya, itu makanya kita sangat punya semangat tinggi. Dan alhamdulillah waktu itu didukung juga oleh tokoh-tokoh masyarakat juga. Yang mendukung juga banyak. Ada termasuk dari pemerintahan kecamatan juga mendukung. Makanya karena kami merasa awal-awal sih merasa termarginalkan, Mang Bote. Karena apa? Karena banyak lembaga kepemudaan, banyak lembaga-lembaga lain yang tergabung gitu. Orang-orang kayak kami ini terkesan mun bahasa Sunda nama radikal, diantep gitunya, tidak dikemot. Makanya karena saya senang berorganisasi, karena dengan berorganisasi itu kita akan disiplin gitu. Itu mungkin karena kita senang berorganisasi, ada kawan-kawan mau mencoba untuk menyamakan langkah itu di situ. Makanya saya salut pada kawan-kawan yang sekarang, adik-adik saya seperti Mang Bote masih muda, resep berorganisasi, saya salut. Siapapun saya salut, saya dukung. Belajar dari sini. Karena itu akan mendorong kita untuk lebih disiplin, punya tanggung jawab, dan jelasnya punya keberpihakan. Itu. Jadi sejarah kawan-kawan Mang Bote, kalau bicara PMCB, orientasinya adalah bagaimana kita membuat atau melakukan sesuatu itu tanpa harus disuruh oleh pemerintah, tanpa harus disuruh oleh siapapun, kita melakukan yang terbaik. Walaupun hanya sekecil ujung kuku lah, gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau saya boleh bilang, kita perjalanan melakukan tanaman pohon produktif maupun pohon pohon lindung. Alhamdulillah untuk area sekitar Arca-Manik kita ribuan lah kita sudah lakukan. Itu berkat kawan-kawan saya, orang-orang Arca-Manik, pemuda-pemudi yang ada di Arca-Manik. Itu mungkin sejarah, makanya slogan PMCB adalah hadir bersama bermanfaat. Hadir bersama bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bersama bagi sesama. Itu mungkin yang menjiwai kita gitu. Itu Mang. Jadi sementara kalau bicara forum ini juga karena semangat kuat dari kawan-kawan, terutama para pengurus Ormas, OKP, LSM yang ada di Arca-Manik. Dan saya diminta, didorong untuk menjadi dituakan lah kalau bahasanya Mang Bote. Dan saya alhamdulillah bisa ketemu Mang Bote, tokoh muda ya, dengan dari kawan-kawan dari Pemuda Pancasila, dari Briges, dari Gibas, dari AMS, juga FKPPI. Ya, saya yakin sekali dengan istilah silaturahmi, agama menjelaskan bahwa dengan silaturahmi itu manjangkeun umur dia muka rezeki, dan itu terbukti. Nah, komitmen kami dan bersepakat dengan para ketua yang sepakat membentuk forum Arca-Manik itu, Mang Bote, adalah bagaimana caranya agar forum Arca-Manik itu menjadi wadah dan tempat bersilaturahminya para pengurus OKP, Ormas, dan LSM yang ada di Arca-Manik untuk melakukan sama yang terbaik dan baik buat lingkungan dan sesama gitu. Nah, karena kesepakatannya seperti itu, ya saya mah semangat hari untuk kebaikan semua pihak mah.
Itu aja. Makanya jujur saya salut sama terutama adik-adik saya nih yang masih muda-muda yang tergabung di Briges, di kelompok atau ormas yang lain, saya salut. Jangan berkecil hati, lakukan yang terbaik buat apa, nggak usah muluk-muluk harus negara lah, terlalu gede lah untuk lingkungan. Minimal untuk lingkungan manfaat lingkungan di daerah kita. Alhamdulillah apresiasi kita dapat dari semua pihak dan kita pun selalu mensupport dan juga tidak sebatas kita melakukan hal ini, kita juga melakukan fungsi kontrol terhadap terhadap baik itu pembangunan yang ada di wilayah, walaupun kita bukan pengusaha, bukan pemerintah, bukan apa namanya kontraktor, enggak lah. Kita sebatas warga masyarakat Arca Manik yang kebetulan ada dalam komunitas dan sepakat menggabungkan diri dengan komitmen bersama, komitmen yang kuat untuk melakukan yang terbaik. Nah, terlepas dari itu, saya akui kalau andai kata kiprah-kiprah dari forum ini masih banyak ada kesalahan, ada kelalaian. Mungkin ini tidak terlepas dari mungkin kekurang mampuan saya mungkin, atau mungkin juga ada yang tidak terkontrol. Yang jelas yang pasti ada aja ya yang jelas yang pasti untuk saya sendiri, saya selalu berpegang pada bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik, terbaik, terutama manfaat. Karena menurut Al-Quran itu sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan aja. Maka untuk itu saya sekali lagi kepada kawan-kawan saya yang tergabung, siapapun kawan di lembaga apapun, boleh warna kita berbeda, boleh gaya kita berbeda, tapi ketika kita bicara bagaimana kita melakukan hal positif atau melakukan sesuatu yang baik buat lingkungan dan masyarakat, ayo bareng-bareng dengan saya. Prinsip begitu. Kalau bicara salah, kekurangan, jujur saya ada, dan mungkin saya lebih banyak salahnya daripada yang lain gitu. Tapi insya Allah saya punya cita-cita seperti slogan atau apa namanya yel-yelnya forum kan, bersatu kompak gitu kan. Ya mudah-mudahan terdorong untuk kalau ada lagi Pak forum mau aing katanya. Jadi forumnya mah punya sama-sama berbarengan ya, terinspirasi bobotoh kan begitu kan. Kenapa tidak, karena kita salah satu elemen masyarakat yang ada di Kota Bandung. Jadi ya Pak punten dipotong. Jadi emang guys dari forum ini banyak lah alhamdulillah Pak Ato ini kegiatan-kegiatan positif, kegiatan masyarakat, punya sosial juga, terus ada pengajian juga Pak ya? Ada itu untuk umum Pak? Ya, DTA ya buat PAUD, ada PAUD, wah subhanallah pokoknya mah. Iya guys, ya oke iya, pohon iya, nya mantapnya kalau lamun sahur khotbah banyak. Ai melak mungkin nyomanin. Ini pohon ini dulu pada kecil guys, karena udah 10 tahun, alhamdulillah udah menjadi penghijauan seperti ini. Nah Pak, kalau mungkin untuk forum sendiri Pak, mungkin kan untuk wadah masyarakat Pak ya, dan seluruh ormas LSM tergabung di situ, mungkin ada baiknya juga Pak ya, karena itu bisa menjadi contoh untuk kecamatan-kecamatan lain yang juga Pak ya, untuk bisa mengikuti lah untuk ajang silaturahmi mungkin forum itulah bakal banyak. Betul. Nah itu perjalanan Bapak itu mungkin jatuh bangun kan, mau mungkin Bapak langsung ya mungkin ada perjalanan yang panjang gitu Pak. Ya kalau kendala, tantangan, rintangan pasti ada lah. Tidak mungkin suatu lembaga, kelompok, masyarakat atau pribadi itu berdiri dengan ujuk-ujuk gitu kan. Pasti ada kendalanya, ada masalahnya. Ya termasuk baik itu PNCB yang saya pimpin sendiri maupun forum yang sepakati dibentuk di Arca Manik itu jelas ada dan banyak. Karena gini, kendalanya kadang-kadang di internal gitu. Di dalam. Kadang orang hanya ingin memanfaatkan gitu. Tapi itu saya pahami dan wajar. Makanya
kita di forum untuk mencoba mensiasati apa yang menjadi kendala-kendala di internal itu biar tidak menjadi pembusuk Iya, gitu kan. benar. Kita lakukan Pak Bote, jadi yaitu ada rutinitas pertemuan di forum itu setiap 1 bulan sekali, yaitu bergilir kita. Jadi, ya. Jadi misalnya bulan kemarin seperti di AMS, nah bulan berikutnya kita di Gibas gitu kan. Buat minggu sekarang di Briges ini Pak ya? Antar Briges sama Gibas gitu. Nah itu karena kita untuk lebih mengenal, lebih dekat, jadi tidak terganggu atau tidak terhalang oleh bendera atau warna lah gitu kan, karena jiwa kita adalah Bandung kan gitu. Itu aja. Jadi kalau kendala ya itulah seperti itu. Kadang lamun mudah karena belikan ya pasti beli gitu ya. Tapi kita beli seberapa kali kan? Kalau mudah belikan ya beliklah gitu. Tapi ya karena kita didasari semangat untuk melakukan yang terbaik untuk wilayah terutama dan mengedepankan silaturahmi terlepas kakuhul, kakesel, katenguna dan macam-macam ya saya coba gitu ya. Makanya saya mencoba untuk tetap semangat agar kawan-kawan lain seperti Mang Bote juga lebih semangat daripada saya. Betul. Kan penerus ya. Karena gini, kendala kita bukan cuma internal. Kadang kita seperti tadi awal-awal kita bicara, kadang kita dianggap sebelah mata. Makanya yang menjadi semangat saya untuk membuktikan bahwa forum ini betul-betul positif, karena stigma. Wah, ormas, wah OKP, Briges lah, anu lah, kan gitu. Stigmanya itu kan negatif. Benar. Nah, itu kan, kenapa terkesan tukang gitu, tukang gitu, namun ini maaf ya. Dan itu saya ingin coba dengan semangat kawan-kawan dari beberapa ormas, OKP yang tergabung di forum ini, kita buktikan untuk melakukan hal positif. Kita dukung program pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, kan gitu. Termasuk kenyamanan masyarakat. Makanya di forum Arca Manik ini sebagai pengarah itu kan Muspika, di mana Muspika itu atau Porkom Pincam itu ada dan Ramil, ada Kapolsek, ada juga camat, kan gitu. Betul, karena kita salah satu elemen masyarakat yang ada di Arca Manik. Jadi jujur, saya bilang kalau toh ini saya juga terdorong bagaimana kalau kita sukses bisa membuktikan bahwa forum Arca Manik itu bisa mengayomi, bisa berbuat sesuatu yang baik, ya mudah-mudahan kita bisa melebar ke wilayah lain. Gitu. Bahasa nama nu alusna dicontoh gitu, ali nu goreng nama ulah lah. Karena gini, kita jujur kadang-kadang kendala kita yang menjadi jatuh bangun itu terutama kalau mental kita jelek. Ketika mental kita jelek, kasinggung, salty, kabur, amak, ya itulah tantangan kita berorganisasi. Kadang-kadang lamun aya pikuehen kan gitu, no iya kieu, no itu gitu. Ya itu mungkin yang saya pahami dan saya coba memposisikan diri untuk selalu bagaimana memahami kawan-kawan kita. Ya lamun bicara kadang-kadang jadi ujung tombok. Jadi itu anggar ujung-ujung namang kayak beliau ini disalahkan nama kayak. Tapi nggak soal mudah-mudahan gitunya. Saya positif thinking saja. Mungkin ini adalah proses, Mang Bote ya. Proses, tapi saya berharap pada kawan-kawan semua kalau bertanya pada saya bagaimana atau sikap saya mah jujur urusan mun aya rezeki bebarengan mah yaitu hak bebarengan gitu. Itu aja kalau saya mah. Tapi kalau toh memang di dalam perjalanannya masih banyak kekurangan, komodaya ya trik and trik, ya ayo kita betulin sama bareng-bareng. Bukan untuk dibiarkan gitu. Karena kita bicaranya untuk kebaikan semua pihak. Dan saya akui Mang Bote bahwa selama perjalanan forum itu kekurangan, kesalahan pasti banyak. Bahkan saya secara pribadi kadang-kadang tidak tahu apa-apa, tapi kadang-kadang seolah-olah saya yang
kena imbas lah, tapi nggak soal lah ya. Yang penting yang pasti orang mungkin bisa dibuktikan. Kalau saya salah, saya minta ditegur. Yang jelas kalau masih ada kelalaian mungkin adalah kekurang tahuan saya atau mungkin ketidakbecusan saya, menurut ya. Jadi itu sebenarnya kata-kata ini kan Pak ini itu jadi ya mungkin untuk forum Arcamanik sendiri di sini kan jadi mungkin Bapak Ato sebagai ketua juga, terus dari paguyuban masyarakat Cinta Bendung juga. Kalau saya lihat itu sih banyak kegiatan-kegiatan positif Pak ya untuk masyarakat, mungkin untuk banyak lah. Tapi mungkin untuk forum sendiri itu menjadi wadah silaturahmi ormas LSM yang ada dari Arcamanik. Ya untuk masalah bagi-bagi kue mah itu mah di luar kongsi Pak ya, ntar di belakang panggung ngobrolnya. Jadi kita mungkin akan lebih mengulas kehidupan Pak Ato sampai ini alhamdulillah. Ini juga beliau menjalankan usaha buat anak-anak muda yang tidak terkemot. Alhamdulillah ada tepas. Apa tuh Pak? Kafe tepas. Namanya. Ini beramatkan ya. Inilah di Saung PMCB di WA nongkrong ngopi tuh. Biasa dia lah. Biasa diskon. Ya diskon pokoknya mah. Asal kata benar Arcamanik. Nah, apa mungkin untuk program-program forum dan paguyuban kedepannya? Apa aja Pak program-program yang akan dilaksanakan untuk Bapak misalnya? Yang jelas kita kembali kepada komitmen bersama dikala kita sepakat mendirikan forum gitu ya, bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, ya wabil khusus bagi yang tergabung di forum Arcamanik kan gitu. Jadi program ke depan kita pertama adalah penguatan lembaga dulu di forum, jangan sampai bahasana meureun kieu mangbote sama yang nyahoe ngumpul gitu kan. Di forum teh kumaha nguntungkeun, ayo teu nguntungkeun, ya kan gitu. Jadi pengertian penguatan lembaga dulu harus merasa memiliki dulu. Dari kawan-kawan lembaga yang tergabung di forum harus merasa memiliki dulu, karena bicara forum bukan Ato, tapi bicara forum adalah para ketua yang tergabung gitu ya, atas nama lembaganya masing-masing di forum, di mana komitmennya adalah satu, ingin melakukan yang baik dan terbaik, yang positif untuk lingkungan dan masyarakat di Arcamanik. Bahwa walaupun kita bukan pegawai gedean, pegawai pemerintah dan lain, tapi sebagai elemen masyarakat mampu melakukan sesuatu yang terbaik dan merubah image dari kelompok atau golongan yang terkesan sebelum-sebelumnya dicap nanti yang lainnya goreng lah murennya. Nah, kita coba untuk itu. Nah, tapi dengan catatan kita juga agar ada semacam peningkatan lah gitu ya, kesejahteraan. Makanya saya coba mohon atau meminta arahan dari Muspika dalam ini camat, mungkin apa yang bisa kita lakukan atau berkolaborasi dalam rangka mungkin meningkatkan nilai ekonominya seperti apa kan gitu. Walaupun dengan kondisi kita ya seperti ini, kawan-kawan seperti ini, dan itu sudah saya coba dan saya terapkan di PMCB. Makanya di PMCB bergerak PAUD buat yang tidak mampu, ada DTA-nya, ada POKTAN, termasuk pembinaan PKL ya, termasuk ibu-ibu senam kan gitu. Termasuk juga ada pelung Pak Bote, ada pelung kan gitu. Apa tuh Pak? Padepokan Plung, jadi lomba kongkorongok. Nah, guys, jadi dulu pernah ya. Jadi ada minggu ada lomba kontes. Lomba kontesnya ayam pelung, ini lomba kongkorongok. Kan harus kongkorongoknya, ayam itu, ayam pelung bisa. Bukan masuk atau itu pas KP di PMCB. Ya, termasuk juga kita agar anak-anak yang belum bagus nasibnya belum bekerja, ya saya coba mereka-mereka yang baru keluar sekolah untuk bisa berbuat sesuatu, ya bikin tongkrongan kayak gini di Tepas PMCB. Alhamdulillah Tepas juga
sudah berdiri hampir 2 tahun gitu. Udah dua Dan tahunnya? pekerjaannya kurang lebih ada 15 ya, Pak ya, ada 15 orang. 15 ya, semua anak muda. Jadi sekalian mungkin ada kegiatan yang positif, beliau juga mungkinnya setidaknya mengurangi angka pengangguran Betul, dari Arsamani betul, lah. betul. Setidaknya tidak menjadi beban pemerintah. Nah, Gitu. apalagi seperti saya menjadi beban keluarga, guys. Jadi kudu ayah kegiatan banyak harus jadi. Nah itu seperti yang sudah dilakukan oleh PMCB. Jadi insya Allah Forum Arsamani pun walaupun yang tergabung para pengurus ormas yang ada di Arsamani, tapi dengan semangat yang sama untuk membuktikan kita bisa berbuat yang baik, insya Allah dengan satu kata kita harus bersatu, kompak dan kuat. Itu aja. Dengan catatan hal-hal yang membuat roboh kita hindari. Lu jelas mah mental kudu kuat, gitunya. Dan di organisasi mah ya tahu sendiri kan gitu. Tapi kudu yakin, semakin kita banyak mau bersilaturahmi, loba batur, panjang umur jeung buka rezeki. Ari rezeki mah gaib. Rezeki mah gaib, mohon. Nu penting semangat anu kuat. Insyaallah Allah Maha Kaya. Jangan takut miskin karena Tuhan kita yang Maha Kaya. Soalnya lamun takdirna anu kudu narimakeun ya. Gitu. Jadi insyaallah forum ke depan, apalagi kita menghadapi rencana-rencana proyek-proyek pemerintah, banyak teu kakemot meureun, banyak teu di bawaan meureun urang dieu kan gitu. Walaupun kita tahu, kita nyadar kalau sudah bicara proyek gede-gede mah mafia atasnya banyak gitu. Tapi dengan kekuatan kompaknya elemen masyarakat yang ada di Arsamani, saya punya semangat yang tinggi, diraku lah gitu. Kita lah ya. Itu mungkin yang sebagai gambaran ke depan, karena kita juga sebelumnya sudah berjuang untuk area PKL, untuk olahraga para ketua ormas di Sport Jabar kan gitu. Bisa Arsamani kalau dilihat emang benar-benar potensinya banyak, cuma ya kadang gitu. Mari kita buktikan di lingkungan kita aja dulu lah gitu, di forumnya sendiri. Kalau forumnya masih kena gontok-gontokan, masih ya bahasanya meren lilak eneh yang sukses nah gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sepakat dengan siapapun, yuk kita tingkatkan apa yang dinamakan ngarojong program pemerintah ku karya nyata gitu, demi kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kesehatan, insya Allah, dan kecerdasan terutama, karena problem bangsa ini kan di situ. Itu ya, mudah-mudahan kita jangan lihat basic lah. Kalau kita udah disiplin berorganisasi, semangat tinggi berbuat sesuatu untuk lingkungan, sanu terang Mang Bote jadi dewan. Amin. Yang penting mah semangat berubah gitu. Selamat berubah, selamat berbuat baik. Kebetulan di forum juga, alhamdulillah Mang Bote. Jadi kita banyak kawan-kawan kita seperti saudara kita Pak Tanu Wijaya kan ya, semoga aja besok lusa secepatnya di Istrenan kan itu. Kebetulan salah satu pengurus dari forum juga. Ada Pak Tanu juga ya. Pak Tanu sebagai apa itu? Di forum dia sebagai wakil sekretaris 1 yang membidangi bendahara lah gitu. Itu mudah-mudahan, dan di PMCB beliau sebagai penasehat gitu di PMCB-nya, karena PMCB alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang memang sudah lama dan itu murni pure mandiri gitu. Jadi tidak melibatkan pemerintah? Tidak, cuma kan prinsipnya ngiring ngarojong program pemerintah secara gawe nyata. Kita mau bodo amat mereka punya apa namanya anggaran berapa, nggak inilah. Bagi saya sih yang penting asal kita mau melakukan sesuatu. Karena gini, banyak orang kalau bicara
sesuatu itu atau rezeki itu seolah-olah langsung metik. Sementara konsepnya kan harus kalau kita pingin panen nuka hiji kudu naon teh macul geus macul melak geus dipelak dicebor diurus tak baru panen. Kadang-kadang orang instan gitu kan. Nah itu yang sikap kemandirian dari PMCB maupun forum ke depan adalah seperti itu. Jadi lakukan saja dulu biar kita enak gitu. Hasilnya mah ngukurkeun banyak. Jadi gaya-gaya atau mental-mental nampak kita hindari. Nah, gitu. Tolong sama kalian guys. Apalagi mengatasnamakan forum mah. Jadi Kita mah insya Allah ada orang juga kalau kita dianggap berjasa, ada kontribusinya, ada manfaatnya, pasti kita dapat sesuatu. Itu harus dipegang. Jangan seolah-olah kita belum melakukan apa-apa, tapi soal itu kabagian. Dia malah kabagian merenari orang itu melakmah kan gitu. Itu Mang Bote. Pak mungkin dikarenakan mungkin ini masih pengen ngobrol sama Pak Ato teh. Nah ini mungkin dari untuk Pak Ato untuk motivasi anak-anak muda yang sekarang Pak Ato nih, dari Pak Ato nih gimana? Ya buat adik-adik saya yang usianya antara 17 sampai dianggap 40, saya kalau udah tua ya, jangan berkecil hati ketika kita mempunyai cita-cita atau keinginan yang positif, yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, kawan kita, teman kita, tetangga kita. Semangat terus, karena dengan melakukan hal seperti itu, insya Allah kita akan lebih disiplin. Dengan catatan jangan kendor, gitu aja. Jangan kendor pokoknya. Dengan kendor. Ayo, saya salut nih sama kawan-kawan yang masih pada muda. Ya. Jadi ya mungkin sedikitnya tentang forum dan paguyuban kan banyak yang positif lah pokoknya mah. Yang mau silaturahmi sama beliau ngobrol-ngobrol masih tentang penasaran bisa langsung aja hubungi beliau ya. Yang nongkrong di pas pokoknya mah ya mungkin segitu Pak. Aduh mohon bisa Pak ya waktunya bukan nama maju terus untuk forum PMCB dan paguyuban terus menjadi wadah silaturahmi untuk khususnya Semanik. Pak Ato mugia cing sehat dan yang wiswana pokoknya mah sakit tadi mah sama jangan lupa pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share karena begitu Anda mensubscribe Anda telah mengurangi satu orang pengangguran. Guys, alhamdulillah sekarang kita bersama siapa? Perkenalkan dulu. Perkenalkan saya Tanu Wijaya. Ini Bang Tanu, sehat Bang Tanu? Alhamdulillah Mang Bote sehat. Alhamdulillah Bang Tanu. Ini beliau adalah mungkin yang membantu Pak Ato dari program-program PMCB dan forum juga. Beliau sebagai wakil Pak? Wakil penasihat dari PMCB juga. Nah ini beliau Mang Tanu. Nah Mang mungkin yang tadi telah diutarakan sama Pak Ato, apa dari Mang sendiri nih, dari Mang Tanu buat kedepannya ataupun dari untuk kegiatan pemerintah ataupun membantu instansi yang lain ataupun kegiatan apa boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Mang Bote atas kesempatannya di sore hari ini ya. Berbicara masalah PMCB, tentu secara pribadi saya harus menyampaikan rasa kagum dengan PMCB karena dari banyaknya organisasi masyarakat yang ada di RC Manik, ya salah satunya PMCB yang nyata adanya rasa terasa manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai salah satu contoh, kita lihat di sini setiap kali PMCB melaksanakan ulang tahun, maka selalu peduli dengan masyarakat. Selalu ada yang namanya program pembagian sembako emang ya untuk warga masyarakat tidak mampu tanda kutip. Kemudian juga di sini saya melihat PMCB banyak sekali warnanya. Dari mulai pendidikannya ada, kemudian kreatif modanya ada. Salah satu contohnya kan ini Tepas Tepas ini salah satu kreatif mudanya PMCB. Ya, kemudian juga untuk peluang usaha di sini saya lihat PMCB juga punya air mineral emang ya.
Oh, ada juga. mineral PMCB yang dijual galonan, juga dijual per botol. Jadi saya melihat di sini PMCB hebat ya. Mantap pokoknya nah guys. Jadi PMCB ini bukan sekadar wadah, tetapi emang banyak kegiatan-kegiatan ataupun ya kinerja-kinerja untuk masyarakat luas ya Pak ya. Ada pembagian sembako juga. Ini kalau boleh tahu ulang tahunnya kapan Pak To? Insya Allah Kapling 27 Februari. Tuh guys, bentar lagi tuh. Jadi banyak kegiatan kalau setiap ulang tahun kalau Melangkala juga bagi-bagi sembako untuk Sama bersih sungai. bebersih sungai. Nah, ini yang paling mungkin masyarakat Arca Manik yang mungkin tahu lah. Jadi Pak To ini dan Mang Tanu ini penggerak Citarum apa tuh? Citarum Harum. Ikut serta. Bukan nama motoran balungan sih kan Pak To yang Mang Tanu. Ya mungkin klarifikasi. Kalau saya mah bukan penggerak. Ya. Hanya saya kebetulan diajak. Saya diajak sehingga menjadi bagian dari PMCB. Karena sebenarnya ini Mang Bota ya. Kegiatan saya di kewilayahan cukup padat, Lang. Jadi dari mulai jabatan sebagai sekretaris RW, kemudian diberi amanat sebagai ketua LPM di kelurahan, kemudian diberi juga jabatan sebagai sekretaris kecamatan sehat, kemudian kepala bidang bencana di LPM kota. Kemudian juga sibuk menggananya lumayan. Tapi ketika melihat Mang Ato, ini salah satu organisasi yang seolah tidak nampak, tapi hasilnya ada. Hasilnya nyata. Nah, kalau kita nih, mohon maaf saja ya, kita di pemerintahan bergerak itu terkadang ketika ada semacam rangsangan, ketika ada dana stimulus gitu kan, baru kita bergerak. Iya, betul. Nah, kalau PMCB ini satu yang saya salut dari Mang Ato, beliau seorang ketua tapi mau untuk berkorban. Nah, saya lihat. Ya, contohnya yang saya katakan tadi terkait dengan kegiatan Melangkala yang dilaksanakan setiap tahun, di mana di situ bagi-bagi sembako. Saya salut. Ya. Satu paket memang Bota ya yang saya tahu. Satu paket untuk per kakak itu 100.000. Itu dari Mang Ato. dari dana beliau sendiri. Sendiri. Guys, jadi tidak ada anggaran. Jadi ini resmi ya, ini dari beliau, dari Pak Ato. Tapi mohon maaf tidak pernah mengatakan bahwa paket ini dari Mang Ato, nggak pernah. Ya, hanya saya yang mengatakan sekarang. Ketika di event, ya beliau sampaikan ini dari PMCB. Di mana di PMCB itu tergabung banyak orang, ya kan? Ya mohon maaf, boleh promo sedikit ya. Karena saya ini sebagai calon anggota legislatif, kehadiran saya di PMCB terkadang ya satu sisi menguntungkan saya. Karena apa? Setiap kegiatan ada kesan ini mah si Mang Tanu yang nyumbang. Padahal boro-boro Mang. Padahal boro-boro. Guys. Itu Mang Tanu jelas. Ya. Tapi ya insya Allah Mang, janji saya ketika memang nanti saya diberi kesempatan ya untuk bisa duduk di parlemen, maka tentunya saya punya rasa tanggung jawab untuk bisa lebih membesarkan PMCB. Ya. Jadi nanti mah bukan hanya Mang Ato. Ya, donaturnya bukan hanya Mang Ato, tapi juga ada Tanu, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Mungkin Mang di dapil berapa Mang? Berempat, Arca Manik. Jadi dapil 4 itu melingkup mulai Antapani, Arca Manik, Mandala Jati, Ujung Berung, Cibiru, Cinambo, Panjilekan. Tapi saya eksis di Arca Manik aja. Karena begini, kalau kita fokus di satu wilayah saja, asal kita fokus insya Allah jadi kok. Ya. Dan alhamdulillah terkait dengan pileg nanti saya sudah dapat restu dari beliau, di mana PMCB itu yang di dalamnya beraneka jaringan, ya ada PKL-nya, ya kan, ada Tepas, kemudian ada Pelong, ada juga pengusaha air mineral tadi, terus juga ada ya banyaklah komunitas yang ada di MCB. Tentunya
suaranya nanti akan diarahkan, kan begitu. Ya mudah-mudahan apa namanya itu amanat yang nanti akan diberikan kepada saya melalui PMCB bisa saya pertanggungjawabkan, kan gitu. Jadi minimal saya bisa bisa berkontribusi. Satu contoh bahwa sekarang kita melihat PMCB punya satu sekolah ya yang bisa dikatakan sasekolahan kene, kan gitu. Nah, ketika nanti ada orang PMCB yang jadi anggota parlemen, masa itu bisa ngusahakin untuk jadi sekolah beneran, kan gitunya. Ya di antaranya gitulah. Alhamdulillah ada majelis taklimnya PMCB, kan. Ada itu tadi banyak di PMCB. Makanya saya sekarang malah punya apa ya? Mudah-mudahan bukan kesombongan, tetapi saya punya rasa lebih ini ya, mungkin itu harapan. Saya merasa lebih siap, lebih yakin untuk bisa berkantor nanti di sana. Kayak Mang Bote emang Kak Jalan Sukabumi-nya. Siap, aduh Mang Ranu ya, satu kehormatan guys. Jadi minta doanya juga buat semua ya, buat Mang Ato, buat Mang Tanu, untuk beliau-beliau semoga panjang umur. Amin. Dan apa yang semoga tersemogakan, pokoknya insya Allah ketika niat kita baik, hasilnya juga akan baik. Nah ini ya, jadi ini Mang Tanu sebagai penasehat di PMCB ya Pak Ato ya. Jadi beliau mungkin sama Pak Ato ini sudah gini guys, pokoknya nama soulmate ya, di mana ada Pak Ato di sana. Jadi sekali lagi untuk pelung ya Pak Ato ya, itu dibuka untuk umum guys, ada kejuaraannya, jadi yang buahnya ayam pelung, yang suka kongkorongok bisa hubungi Mang Tanu kalau nggak Pak Ato. Nah mungkin dari Mang Tanu nih untuk kedepannya nih Mang Tanu, harapan kedepannya dan juga mungkin program Mang Tanu untuk masyarakat lebih kenalkan lagi, boleh dibocorin nggak sedikit Mang Tanu? Ada satu cita-cita saya yang sudah sampaikan ke Mang Ato. Saya ingin merubah ya muka Walungan ya. Jadi saya punya cita-cita nanti di depan tepas ini, kalau kamera bisa diarahkan ke sana, di depan itu kan ada Walungan ya, ada Walungan. Saya punya cita-cita bagaimana ke depan Walungan itu bisa jadi tempat wisata. Gitu. Jadi di sini anak mudanya bermainnya di tepas, kemudian yang lainnya ada juga yang mempergunakan fasilitas Walungan. Kan gitu. Nanti bisa Ntar di-shoot ya Walungannya sebenarnya sedikit. Karena kan begini, Mang. Punten. Sepintar-pintarnya Mang Bote ya, sebodoh-bodohnya saya, Mang Bote punya program belum tentu bisa terrealisasi ya, ketika Mang Bote tidak punya sesuatu, kan gitu. Nah, tetapi ketika saya seorang yang tidak begitu cerdas, tidak begitu pintar, tidak begitu piawai, ketika punya pin dewan akan beda ya kan. Jadi kita bisa sampaikan, kita cukup sampaikan saja bahwa kita punya keinginan seperti ini. Toh ini kan bukan untuk pribadi, untuk masyarakat. Untuk masyarakat juga ya. Iya, jadi makanya satu nama untuk Walungan itu kalau terrealisasi, saya ingin beri nama Walungan wisata Walungan Pelangi. Bisa diambil dari mana Pak Pelangi? Nah, kenapa Pelangi? Karena begini, jujur saja, Mang. Walungan ini dulu, nggak tahu sekarang ya, dulu suka dijadikan tempat pembuangan limbah. Oh iya Ya, sehingga kadang warnanya coklat, hijau, kadang warnanya hijau, kadang warnanya merah ke kuning. Jadi itu kan kolaborasi warna, sehingga ya disitulah bisa dikatakan wisata Walungan Pelangi. Nah, hal lain, kalau kita bisa jadikan tempat wisata dan ketika warna itu berwarna air itu berwarna pelangi, mohon maaf, dinas terkait tidak akan bisa mengelak, Mas. Ya kan? Air sudah kita bendung, ini air berwarna dari mana nih warnanya, kan gitu. Nah, kalau sekarang kan kita masih bisa ucing-ucingan. Ketika kita lapor, warnanya merah, ya kan? Ketika orang dinas datang, warna atau sarang deh, kan gitu, Mas. Nah, nanti tidak akan bisa seperti itu. Jadi di antaranya itu. Jadi harus ada pihak-pihak dipertanggungjawabkan ya, Emangnya. Iya, jadi ya kalau kita mah kan ambil hikmah positifnya ya. Ketika kita punya potensi di wilayah, kenapa tidak kita maksimalkan, kan begitu. Jadi kabayang
kabayang gua beli mang botenya lamun dihanap aya non aya seperti yang disampaikan tadi ya, indah sih Gana gitu ya. Walungan akan terjaga itu kan, kebersihannya, sampahnya juga akan tertata. Jadi kan Bang kayak yang jika punung mungkin Pak. Nah, seperti itu. Dan untuk UMKM juga kita punya rencana sama Bang Ato. Ketika itu terrealisasi, kenapa tidak setiap apakah dalam 1 minggu 2 malam atau 3 malam kita adakan pasar malam. Jadi dalam rangka menumbuhkan ekonomi kreatif. Kan gitu. Guys, supaya main dari Mang Tanu ini abi minta kepikiran, cuman dibayangkan emangnya Pak Ato mudah-mudahan bisa terrealisasikan lah, ya Allah. Amin buat semuanya. Dari Mang Tanu mungkin untuk generasi muda, Mang Tanu ajak ke arah positif Mang Tanu. Generasi muda apa ya? Kalau saya lihat sekarang untuk generasi muda, contoh yang paling gampang Bang Bote, ya, ketika mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, maka itu bisa jadi positif, ya. Jadi dikembalikan lagi kepada personalnya, Bang. Nah, di samping itu juga yang bisa membentuk karakter itu terkadang lingkungan, Bang. Jadi pemuda diharapkan bisa mencari komunitas atau pergaulan yang positif, ya, yang positif, sehingga potensi muda kita itu bisa termaksimalkan. Karena begini, Indonesia 20 tahun ke depan itu akan menjadi Indonesia emas, ya. Kenapa? Karena kita punya yang namanya bonus demografi, ya, dimana pada 20 tahun ke depan Indonesia itu rata anak muda. Ya, emang penggerak promotor anak muda. Anak muda. Nah, tentunya dalam hal ini bukan hanya pemerintah yang punya tanggung jawab akan hal itu, tetapi juga kreator-kreator, ya. Seperti ya di sini kalau kita lihat membuat lah seperti itu. Salah satu anak muda yang sudah mampu memanfaatkan teknologi, ya kan. Jadi manfaatkanlah teknologi yang ada, teknologi yang baik, sebaik-baiknya. Kan gitu. Itu mungkin Bang Bote. Ya guys, jadi mungkin segitu bincang-bincang dengan Mang Tanu dan Pak Ato. Pokoknya minta doanya sekali lagi buat Mang Tanu dan Pak Ato juga. Mudah-mudahan jadi semua sehat, saudara dengan Allah, banyak umur, banyak rezeki. Amin. Nah, ntar di seksi videonya ntar saya akan mungkin diliput sekalian walungannya ya, bagian depan sama kertasnya. Siapa tahu juga yang mau nongkrong ataupun ada acara sekalian apa itu? Kontes juga kontes bisa ikut ke Pak Ato kemangkannya. Ya mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Pokoknya mah jaga silaturahmi dan juga mungkin sehat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Hatur nuhun kasadayana.